Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nana Valesia, kelas 11-12 Presensi 22 dari SMA Negeri 1 Demak. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang tokoh-tokoh Islam yang berada di Indonesia. Yang pertama ada Abu Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Yang pertama, saya akan menceritakan riwayat hidupnya. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani, lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya bernama Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi ini masih keturunan dari salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati dari Sultan Banten, yakni Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain. Ialah salah satu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebutan Al-Jawi menunjuk bahwa beliau berasal dari Pulau Jawa, sebab Banten menjadi bagian dari Pulau Jawa. Namun, di seantero dunia, beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz, yang artinya Maha Guru Jazirah Arab. Kebesaran nama Imam Nawawi sepadan dengan Imam Syafi'i, salah satu tokoh mazhab, sehingga beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314, terakhir pada usia 84 tahun. Di Mekah, Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram. Hingga setelah dilihat kedalaman ilmu fakihnya oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Akbar Khatib Sambas, memintanya untuk menggantikan posisinya. Lalu mulailah Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari murid dan santrinya semakin banyak. Keteladanan yang dapat dicontoh dari Imam Nawawi ialah Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain, dan karya-karyanya tersebar juga di Timur Tengah di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren. Karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah, bahkan sampai kini. Lalu ada gelar Sayyidul Hijaz. Gelar Sayyidul Hijaz ini bukan sembarang gelar, dan gelar tersebut diperoleh di wilayah Timur Tengah, tepatnya di seputar Jazirah Arab dan Masjidil Haram, khususnya Ka'bah yang menjadi jantung atau pusatnya ajaran Islam. Hal ini juga menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga dan kagum atas pencapaian yang diperoleh oleh beliau. Sebab itu, kita sebagai generasi penerus dapat mencontoh jejak dan langkah Imam Nawawi. Yang selanjutnya ada Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626 dan meninggal di Cape Town, Afrika Selatan pada 23 Mei 1699. Kemudian, beliau dikenal sebagai Tuan Guru Penyelamat dari Goa oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Namanya saat lahir adalah Muhammad Yusuf dan dia adalah anak dari Abdullah dan Aminah. Syekh Yusuf adalah seorang ulama terkemuka yang mendapatkan pendidikan agama sejak usia 15 tahun di Goa. Ia menimba ilmu dari berbagai ulama di Goa, Banten, Aceh, Makkah, Madinah, Yaman, dan Damaskus. Ketekunannya dalam mencari ilmu selama sekitar 20 tahun di Timur Tengah menjadikannya teladan bagi generasi penerus. Setelah Kesultanan Goa kalah perang dari Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan menjadi seorang guru yang dihormati dengan murid-muridnya dari berbagai daerah. Pada tahun 1684, ia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sri Lanka. Di sana, ia tetap berdakwah dan memiliki banyak murid dari India Selatan, termasuk Syekh Ibrahim bin Mi'an. Syekh Yusuf terus berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara melalui jamaah haji yang singgah di Sri Lanka. Dedikasi dan pengaruhnya dalam penyebaran ilmu dan agama Islam di berbagai wilayah menunjukkan keteladanannya dalam ikhtiar dan penjelajahan ilmu. Syekh Yusuf adalah seorang ulama terkemuka yang diasingkan ke Afrika Selatan pada bulan Juli 1693.
Meskipun dalam pengasingan, beliau tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Syekh Yusuf wafat pada 23 Mei 1699 dan kematiannya diperingati setiap tahun. Nelson Mandela mengagumi beliau sebagai salah satu putra terbaik Afrika. Jenazahnya dipulangkan ke Goa pada tahun 1705 dan beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 2009, Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki juga memberikan penghargaan tambahan kepada beliau. Selanjutnya ada Syekh Hamzah Al-Fansuri, adalah salah satu tokoh sufi terkemuka di Nusantara pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Dia dikenal sebagai penyair sufi dan ulama yang memainkan peran penting dalam perkembangan sastra dan tasawuf di Asia Tenggara, khususnya di Kesultanan Aceh. Asal-usul dan kehidupan awalnya yaitu nama Al-Fansuri mengindikasikan bahwa Hamzah berasal dari Fansur, sebuah wilayah yang diyakini sebagai Barus Tapanuli, tengah Sumatera Utara. Barus pada masa itu dikenal sebagai pusat perdagangan dan tempat berkumpulnya para ulama dan pedagang dari berbagai penjuru dunia. Tidak banyak catatan yang pasti mengenai tahun kelahiran dan kematiannya, namun diperkirakan dia hidup pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Perjalanan spiritual dan pendidikannya. Hamzah Al-Fansuri dikenal sebagai seorang pengembara. Ia selalu melakukan perjalanan spiritual ke berbagai tempat seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Persia, dan India. Perjalanan ini membantunya memperdalam pemahaman tentang tasawuf dan berbagai aliran mistik. Dia banyak belajar dari sufi terkemuka di wilayah tersebut, yang kemudian mempengaruhi ajaran dan karyanya. Selain itu, perjalanan ini juga memperkaya pengetahuannya tentang filsafat Islam dan sastra. Lalu ada ajaran tasawufnya. Hamzah Al-Fansuri adalah seorang pengikut tasawuf wujudiyah, sebuah ajaran yang menekankan konsep wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Ibnu Arabi, seorang sufi dan filsuf besar dari Andalusia, dalam ajaran wahdat al-wujud. Diyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari Tuhan. Hamzah mengajarkan bahwa Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan dan setiap individu bisa mendekati Tuhan melalui pengalaman mistik dan pencarian spiritual. Hamzah Al-Fansuri menyampaikan ajarannya dengan cara yang cukup unik, yaitu melalui syair-syair sufistik yang indah dan simbolis. Dia sering menggunakan metafora dari alam dan kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Lalu, yang selanjutnya ada karya-karya sastranya. Hamzah Al-Fansuri adalah salah satu pelopor sastra Melayu, khususnya dalam genre puisi sufi atau tasawuf. Beberapa karya terkenal yang diatributkan kepadanya antara lain yaitu Syair Perahu. Karya ini menggunakan perahu sebagai metafora untuk kehidupan manusia yang berlayar di lautan kehidupan menuju Tuhan sebagai tujuan akhir. Yang selanjutnya ada Syair Dagang, menggambarkan perjalanan hidup sebagai seorang penggembara yang mencari hakikat kebenaran. Lalu ada Syair Burung Pingai, menggunakan simbol burung untuk menjelaskan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Lalu ada Asrar Al-Arifin, sebuah risalah yang menguraikan konsep tasawuf dan ajaran wujudiyah. Karya-karya Hamzah Al-Fansuri ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Jawi, sehingga menjadi salah satu bentuk karya sastra tertua dalam bahasa Melayu yang masih bisa ditemukan hingga kini. Bahasa Melayu yang digunakan kaya dengan simbolisme metafora, memiliki kedalaman spiritual yang mencerminkan pemahaman Hamzah tentang hakikat Tuhan dan alam semesta. Lalu, ada kontroversi dan penolakan. Ajaran wujudiyah yang diajarkan oleh Hamzah Al-Fansuri sempat menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Beberapa ulama konservatif
menganggap ajarannya sebagai penyimpangan karena dianggap terlalu dekat dengan panteisme, atau yang bisa disebut menganggap Tuhan dan alam semesta sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Salah satu pengkritik terkemuka dari ajaran ini adalah Nuruddin Ar-Raniri, seorang ulama asal Gujarat yang menjadi penasehat Sultan Aceh setelah era Hamzah Al-Fansuri. Ar-Rani menganggap ajaran wujudiyah sebagai bid'ah dan menulis karya-karya mengecam Hamzah Al-Fansuri serta para pengikutnya. Konflik ini menandai awal perdebatan panjang antara dua aliran besar dalam Islam Melayu, yaitu wujudiyah dan syariah. Lalu ada pengaruh dan warisan. Meskipun menghadapi kritik pengaruh Hamzah Al-Fansuri dalam sastra dan tasawuf Melayu tidak bisa diabaikan. Dia dianggap sebagai perintis syair sufistik di Nusantara dan pelopor penggunaan bahasa Melayu sebagai medium pengajaran tasawuf. Syair-syairnya tetap menjadi referensi penting dalam studi sastra Melayu klasik dan tasawuf hingga saat ini. Warisan Hamzah Al-Fansuri juga tampak dalam perkembangan pemikiran keagamaan di Indonesia dan Malaysia. Ajarannya tentang pencarian spiritual dan hubungannya antara Tuhan dan manusia masih relevan bagi banyak komunitas sufi di wilayah tersebut. Karyanya menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh sufi berikutnya seperti Syah Syamsuddin Pasai dan Abdul Rauf Singki.